Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipan Sofiodin dengan NIM 231066414037. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 4 yaitu klasifikasi, regression, dan clustering. Yang dimana materi ini berdasarkan data mining dan analis oleh Jaki dan Maira JR. Eh, pada pada pendahuluan dan tujuannya, yaitu tujuannya adalah memahami konsep, implementasi, dan praktik classification, regression, dan clustering dalam konteks data mining dan machine learning. Sumber utama yaitu buku data mining dan analis oleh Jaki dan Meira JR, serta artikel praktis dari Medium. Ketiga ketiga teknik ini merupakan pilar fundamental dalam machine learning dan data mining. Classification untuk kategorisasi data, regression untuk prediksi nilai numerik, dan clustering untuk pengelompokan data tanpa label. Nah, pada classification konsep dasarnya yaitu terdapat tiga poin penting ya. Nomor satu ada definisi, yaitu proses pengelompokan data ke dalam kelas atau kategori diskrit. Ya, yang kedua yaitu contoh aplikasi ya, yang berisi deteksi spam email, diagnosis penyakit, dan pengenalan gambar. Yang ketiga yaitu dan yang terakhir karakteristik yaitu supervised learning dengan output berupa kategori. Nah, dari ketiga poin ini bisa dikategorikan dari classification konsep dasarnya ya. Nah, untuk classification implementasinya yaitu ada yang ke satu ada decision tree, yaitu membuat keputusan berdasarkan aturan if then yang mudah diinterpretasi, dan kelebihannya yaitu mudah dipahami ya, dan kekurangannya rentan overfitting. Yang kedua ada metode naive Bayes. Berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi independensi fitur, kelebihannya itu cepat, efektif untuk teks. Kekurangannya yaitu asumsi tidak selalu realistis. Dan yang selanjutnya ada SPM, yaitu support vector machine, yaitu mencari hyperplane optimal untuk memisahkan kelas. Kelebihannya yaitu untuk efektif di dimensi tinggi tentunya, dan kekurangannya itu sulit untuk di dataset besar. Dan tahapan prosesnya itu terdapat training dengan data berlabel, pembentukan model, prediksi kelas data baru, evaluasi akurasi model. Dan yang terakhir yang disebut KNN, Key Nearest Neighbors. Mengklarifikasi berdasarkan key tetangga terdekat, kelebihannya itu sederhana tanpa training. Kekurangannya terlalu lambat untuk data besar. Untuk contoh hands-on classification-nya yaitu terdapat yang ke satu dataset, yaitu Iris Flower. Dataset klasik dengan 150 sampel, 4 fitur, 3 kelas bunga. Algoritmanya yaitu decision tree. Mudah diinterpretasi, visualisasi pohon keputusan jelas. Hasil evaluasi model, akurasinya mencapai 95,6% dan data testing dengan split 80/20. Confusion matrix menunjukkan prediksi benar versus salah per kelas. Nah, sekarang masuk ke dalam tadi kan classification, sekarang regression konsep, yaitu konsep dasarnya tersama terdapat tiga macam ya, tiga tiga poin. Yang satu definisi memodelkan hubungan antara variabel input dan output numerik kontinu. Yang kedua contoh aplikasi, prediksi harga murah, perkiraan suhu, estimasi penjualan. Yang ketiga karakteristik supervised learning, output berupa nilai numerik kontinu. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat regression implementasi, yang terdapat yang situ linear regression, metode paling dasar untuk memodelkan hubungan linear antara variabel independen dan dependen menggunakan persamaan garis lurus y sama dengan mx plus b untuk prediksi.
Itu ada rumusnya juga ya. Kemudian ada decision tree regression, algoritma berbasis pohon keputusan untuk prediksi nilai kontinu. Membagi data berdasarkan fitur membuat prediksi pada node. Dan selanjutnya ada pastinya ada evaluasi error ya, MSE atau RMSE. Mean Squared Error atau MSE mengukur rata-rata kuadrat selisih prediksi dan aktual. RMSE yaitu adalah akar dari MSE, memberikan interpretasi dalam satuan asli data. Selanjutnya ada polynomial regression, ekstensi dan linear regression untuk menangkap hubungan nonlinear. Tentunya yaitu menggunakan fungsi polinomial dengan derajat lebih tinggi untuk fitting data yang lebih kompleks tentunya. Visualisasi garis regresi yaitu scatter plot menampilkan data aktual sebagai titik. Dengan garis regresi menunjukkan model prediksi. Membantu juga untuk visualisasi ya, seberapa baik model fit terhadap data yang diperlukan. Sekarang masuk ke regression, contoh hands-on-nya ya. Nah, di sini ada kode juga yang sudah saya research sebelumnya ya, tentunya untuk tugas ini. Yang berupa di dalamnya adalah dataset. Datasetnya itu host prince prediction. Fitur inputnya yaitu fitur inputnya yaitu luas tanah, jumlah kamar, lokasi. Target outputnya harga rumah numerik dengan numerik kontinunya. Implementasi linear regression dengan Python Scheme. Ini saya sudah research tentunya dengan melihat eh, dari orang mengutip dari Google. Hasilnya seperti ini. Saya hanya screenshot saja dan hasilnya yaitu yang sudah saya simpulkan di sini yaitu visualisasinya dapat scatter plot dengan garis regresi. Metrik evaluasinya MSE sama dengan 15.234, RMSE-nya 123,4. Interpretasi model menunjukkan korelasi positif antara luas dan harga. Akurasi prediksi cukup baik dan 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 untuk data sederhana. Simpelnya seperti ini ya. Nah, sekarang yang ketiga, cluster. Konsep dasarnya sama seperti sebelumnya ya. Satu, definisi pengelompokan data tanpa label ke dalam cluster berdasarkan kemiripan. Kedua, contoh aplikasi, segmentasi pelanggan, pengelompokan dokumen, analisis pasar. Ketiga, karakteristik unsupervised learning, output berupa cluster dan tanpa berlabel ya. Beda beda sekali dengan yang